ya, walaupun itu hanya sekedar meminta kejelasan tentang bagaimana hubungannya dengan si dia, ini justru akan disalahkan, ya. Bahkan biasanya ada kata-kata. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga, baik percintaan maupun perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita yang tetap melakukan perselingkuhannya walaupun dia sudah dipergoki suami. Nah, ini kita akan kupas tanda-tandanya atau ciri-cirinya atau perilakunya ini seperti apa, ya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya, ya. Nah, di sini adalah menggambarkan seorang wanita yang sudah berselingkuh tapi rela memberikan kesaksian atau sumpah palsu terhadap pasangannya. Ini kan sangat tidak diinginkan terjadi ya. Walaupun di sini memang ketika seseorang berselingkuh bisa jadi memang susah sembuh ya. Namun bukan berarti tidak ada yang sembuh ya. Ini adalah menggambarkan ketika seorang istri yang selingkuh lalu memberikan sumpah palsu terhadap pasangannya. Di sini bagaimana caranya agar si suami percaya bahwa memang dia sudah tidak berselingkuh. Yang pertama tentunya sudah saya katakan tadi bahwa wanita tersebut rela memberikan sumpah palsu demi mendapatkan kepercayaan dari pasangan. Ya, dia akan melakukan apa saja. Ya, ini termasuk di sini adalah bagaimana cara membedakan sumpah palsu dan asli. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi dia akan berusaha ya melakukan segala hal agar memberikan kesan bahwa ia memang sudah tidak lagi selingkuh ini. Lalu yang kedua, ia akan tetap menjalankan perselingkuhannya dengan orang tersebut ya, dengan ex selingkuhan. Karena begitu kepergok, saya bilang ex ya, itu dia akan berhenti untuk sementara ya. Ketika dia sudah yakin kondisi sudah aman, maka ia akan melanjutkan hal yang sama terhadap orang itu ya. Jadi ketika dia melakukan perselingkuhan, dia sudah memberikan anggapan bahwa seakan-akan suami memang sudah percaya dan sudah tidak akan mengetahui lagi ketika perselingkuhan itu dilanjutkan karena dia sudah yakin dengan sumpah palsunya. Ini hal yang kedua, dia tetap menjalankan hubungan dengan ex selingkuhannya. Lalu kemudian yang ketiga, dia akan terus mengarang cerita di setiap harinya ya, karena tentunya ketika seseorang suami, baik suami maupun istri, ketika sudah curiga dengan pasangannya, ini tidak akan mudah percaya begitu saja. Seseorang ini akan terus mengamati kesehariannya. Apakah sumpah ini betul-betul benar-benar dilakukan atau hanya sumpah palsu belaka? Ini tentunya. Ya, di sini karena seseorang sudah melakukan sumpah palsu, maka ia terlena. Ia beranggapan bahwa si suami sudah mempercayai sumpah palsunya. Biasanya dengan dasar itu ya, dia jadi kurang berhati-hati lagi ya. Ini. Sementara si suami yang merasa kurang percaya dengan sumpah pasangannya terus mengamati gerak-gerik istri atau pasangannya. Ini bedanya di sini ya. Lalu yang keempat, suatu saat ya, karena melihat perubahan istri ini setelah bersumpah ini tidak ada. Tentunya si suami ini kadang berpikir bagaimana untuk meminta kejelasan tentang hubungan perselingkuhannya dengan seseorang yang dicurigai oleh suami tentunya. Namun lagi-lagi si istri ini justru membela selingkuhannya. Nah, ini menggambarkan bahwa perselingkuhan memang belum berakhir. Lalu yang kelima, justru ia berbalik akan selalu menyalahkan perilaku suami. Menyalahkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh suami ya, walaupun itu hanya sekedar meminta kejelasan tentang bagaimana hubungannya dengan si dia. Ini justru akan disalahkan ya. Bahkan biasanya ada kata-kata kalau saya mau dengan dia itu sudah dari dulu. Ini. Nah, namun ketika ini kata-kata ini yang terus-terusan dijadikan benteng, maka nggak ada salahnya waspada ya. Lalu hal yang keenam yang boleh dibilang bahwa sumpah ini benar-benar palsu hanya untuk mengelabui perilakunya, maka
karena tanda keenam ia masih memperlihatkan sifat bandelnya terhadap si suami, ya. Jadi tidak ada perubahan lebih taat, lebih sayang. Ini tidak ada. Karena apa yang dilakukan ini memang berselimut kepalsuan. Ini. Lalu hal yang ketujuh, ketika si suami terus-terusan mencurigainya, dia berusaha sekuat mungkin bagaimana menciptakan suasana agar suami tetap percaya. Ya, nah di sini istri akan melakukan apa saja yang menjadi keinginan suami. Hanya semata-mata bagaimana dia berupaya agar si suami tetap percaya. Karena semakin kuat kepercayaan suami, maka dia akan semakin leluasa untuk melakukan perselingkuhan. Inilah bedanya perselingkuhan yang memang didasari dengan sumpah palsu dan perselingkuhan-perselingkuhan yang lain. Ya, ini bedanya di sini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.